Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Tumpukan limbah plastik pabrik terbakar, kepulan asap ganggu warga. Rayakan Hari Santri, ribuan santri dan masyarakat makan nasi libur bersama. Ahli waris pemilik lahan SDN 4 melapor ke Polda. Tempat penimbunan limbah plastik milik PT Indah Kiat di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang terbakar. Api dengan cepat membesar, selain banyak bahan yang mudah terbakar, angin kencang membuat api cepat merembet. Asap hitam pekat membumbung ke udara, membuat warga di sekitar lokasi terganggu. Akibat kebakaran limbah tersebut, mengganggu warga hingga asap masuk ke pemukiman warga. Tadi pagi saya lewat sini dari Lebakwangi ke Keragilan tuh jam 10 tuh ada api pinggir jalan tuh, di pinggir jalan tuh. Terus kok gede banget gitu kan. Ternyata pas sekarang itu sekitar jam 3-an kok makin gede gitu tuh, nggak padam-padam gitu Pak. Makanya itu pas balik lagi gitu kan, lewat lagi tuh kok masih gede gitu kan. Ini malah makin gede kayaknya, ini hitam lagi tuh. Pabrik Indah Kiat kayaknya itu limbah. Ya? Iya, Indah Kiat tuh Pak. Terbakar apa itu? Kayaknya limbah plastik sih. Biasa kan di sini kan orang-orang ya, warga juga pada nyari juga sih di sini tuh kan. Nyari limbah gitu kan, nyari bekas-bekas plastik gitu tuh ya. Puluhan petugas pemadam kebakaran terus menyemprotkan air agar kebakaran tidak merembet ke perkampungan warga. Dikerahkan untuk unit damkar sendiri itu ada 5 unit, diantara dari Kabupaten Serang dan damkar pabrik setempat. Untuk perbantuannya, alhamdulillah kita dibantu oleh karyawan dan masyarakat serta Pak Babinsa. Untuk saat ini, setelah 3 jam kita melakukan penanganan, alhamdulillah api mulai padam Pak. Sekarang dilakukannya pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Beruntungnya kebakaran ini tidak sampai menjalar ke lokasi pemukiman warga. Petugas tengah menyelidiki kebakaran yang terjadi di lokasi ini. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Polres Pandeglang menangkap pelaku pembuang bayi yang juga orang tua sang cepeng bayi yang ditemukan tidak bernyawa di saluran air Desa Kadubumbang, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang beberapa hari lalu. Pelaku bernama EM, gadis 19 tahun, merupakan warga Desa Kadubumbang. Rumah pelaku tidak jauh dari lokasi jenazah bayi ditemukan. Pelaku ditangkap setelah polisi mendalami dan mendata warga yang tinggal di sekitar lokasi penemuan bayi. Setelah menemukan beberapa bukti petunjuk, polisi akhirnya bisa memastikan jika orang tua dan pelaku pembuangan bayi, yakni EM. Menurut PLT Kasatreskrim Polres Pandeglang, motif pelaku tega membuang bayinya tersebut karena malu dengan keluarga dan tetangganya karena melahirkan dari hasil hubungan gelap. Telusurin dari sepanjang sungai tersebut, yang mana ya alhamdulillah kami dapat titik penyelidikan, ditemukannya ada satu bercak darah di pinggir sungai. Mungkin jarak darah dengan TKP mayat tersebut sekitar 200 meteran lah. Nah, kemudian kami menyimpulkan di lokasi adanya temuan darah ini yang kami duga lah prediksi ada kaitan dengan temuan mayat tersebut. Atas perbuatannya pelaku terjerat pasal perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Sebelumnya, warga Desa Kadubumbang, Kabupaten Pandeglang digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di saluran air pada akhir pekan kemarin. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Usai pemeriksaan secara maraton, 3 oknum petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dalam kasus dugaan pemerasan dan pungutan liar.
Ketiga tersangka yakni HP, MT, dan CS yang terdiri dari 2 pria dan seorang wanita diduga terbukti melakukan tindak pidana mencari keuntungan dengan sasaran pekerja migran Indonesia yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Modus pelaku yakni memaksa pekerja migran Indonesia untuk bertransaksi menukarkan uang asing dengan rupiah di pos pelayanan pekerja migran Indonesia dengan nilai yang tidak semestinya dan sangat merugikan para PMI. Menurut Kasipitsus Kejari Kota Tangerang, kasus ini terungkap setelah pihaknya mendapatkan keluhan dari pekerja migran yang baru datang di tanah air. Kami sudah menetapkan 3 orang tersangka, masing-masing dengan inisial HP, MT, dan JS yang merupakan tim yang bertugas pada saat itu. Nah, di bandara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan penjara minimal 4 tahun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Dalam rangka memperingati Hari Santri tahun 2023, Pemda menggelar Murak Nasi Liwet yang diikuti oleh ribuan santri dan santriwati dari beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lebak. Panitia menyediakan 1000 kastrol nasi liwet. Selain itu banyak santri yang datang dari pondok pesantren sambil membawa nasi liwet untuk dimakan bersama. Tidak hanya nasi, aneka macam lauk pauk pun sudah disiapkan seperti ikan bakar, ayam bakar, tahu tempe, dan berbagai macam lalapan. Setelah dihidangkan, 10.000 santri dan warga menyantap nasi liwet bersama-sama. Sejumlah santri yang hadir dalam acara ini berharap agar kegiatan ini bisa rutin dilakukan setiap tahunnya. Hari Santri hari ini sangat mengesankan, terutama dari penampilan-penampilannya. Nah, untuk liwet sendiri gimana? Seru nggak? Seru. Ini udah berapa kali ikut? Baru ya. 2 kali. Gimana rasanya makan bareng di sini? Seru. Menurut Bupati Lebak, selain untuk memperingati Hari Santri Nasional, kegiatan ini digelar bertujuan menjaga kekompakan antara santri, pemerintah, dan masyarakat. Ini membuktikan kekompakan, kebersamaan para alim ulama, santri, dan juga masyarakat ya. Dan tentunya ini juga seiring juga dengan penambahan jumlah pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lebak. Makanya mungkin tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang jumlah santrinya juga yang ikut pawai dan lain sebagainya ini ya. Ini kurang lebih 10 ribuan. Penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri bertepatan dengan fatwa resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak.